Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan orang lain. Kita ini malam ini datang dari jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat dari Biker Subuhan hadir. Besok subuh mereka akan datang lagi ke Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Lalu kemudian hadir bersama kita sahabat-sahabat dari Dompet Duafa, para da'i, para wali ulama, dari pondok-pondok pesantren. Datang jauh-jauh dari Jakarta, membawa keluarga kemari, Bang Omar K beserta rombongan. Hadir juga pembina kita yang dulu anggota DPRD Kabupaten Kampar, wakil ketua, Masya Allah, tabarakallah, terpilih sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Mudah-mudahan beliau amanah, Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita berada di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di tanah yang mulia, tanah wakaf, bersama orang-orang mulia, para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita pun dimuliakan Allah dengan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu pada saat kita musibah. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Tapi sebenarnya di balik kebencian kamu itu ada kebaikan. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik kebencian itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ternyata di balik Covid kita tak bisa keluar rumah, lockdown, terkunci, tarawih di rumah. Akhirnya kita bertemu menumpang di rumah ibu bapak dokter pada Juni 2020. Dan di pertemuan itu kita tidak berbicara tentang tablik akbar karena susah mendapatkan izin. Tapi kita berbicara bagaimana langkah kita ke depan. Justru di balik musibah itulah lahir Yayasan Tabung Wakaf Umat. Syawal 2020. 2021 Ramadan kita sudah bisa melaksanakan sholat tarawih bersama. Sudah bisa berbuka bersama. Tapi belum lagi punya tanah. Kita masih menumpang di depan masjid. Waktu itu hujan lebat, airnya nyaris naik ke tempat sajadah kita. Lalu kemudian Ramadan 2022 kita sudah mulai. Kita sholat di pendopo dan imam anak-anak kita. 2021 imam kita pemain naturalisasi, kita undang dari luar. 2022 anak-anak kita sudah jadi imam. Tapi jamaah belum banyak, kita baru di pendopo yang belum selesai. 2023 kita pasang tenda, undangan 1000 orang, pentasnya besar, siap sudah, tanah sudah siap, pendopo tidak muat, jamaah datang angin puting beliung, habis semua betumbangan. Lari kita di sana diterjang oleh itu, masih belum ada lagi penutup tempias. Di situ menunjukkan bahwa tak semua yang kita rencanakan sesuai dengan yang diinginkan. Tak semua yang kita inginkan sejalan dengan kenyataan. Masuk tahun 2024, kita tidak lagi menumpang di halaman masjid. Kita tidak lagi di pendopo dengan jamaah yang sedikit. Kita dengan jamaah yang ramai, tidak pakai atap, karena mungkin Ustadz Alnam curiga juga kalau pakai atap kena hujan. Akhirnya malam ini terjadilah apa yang terjadi. Kita berkumpul bersama, tak terasa 2021, 22, 23, 24, 4 tahun sudah kita Maidatur Rahman. 4 tahun kita sudah berbuka bersama. Apa yang kita lakukan ini 2025, 2026, panjang umur kita akan laksanakan lagi insya Allah, amin. Andai tak panjang umur kita, tak ada yang menjamin bahwa Ramadan tahun depan kita hidup.
anak-anak kita akan tetap melanjutkan. Apa kata Ustaz Noki tadi Bobisi? Tak pernah terpikir bahwa anak-anak kita ini akan jadi imam kita. Mereka membacakan Al-Quran ke kita. Maka dengan adanya anak-anak kita mau menjadi imam isya, imam tarawih, imam witir, kekhawatiran kita kalau kita mati akan meninggalkan apa? Insya Allah. Jadi tidak lagi ada alasan berdoa kepada Allah. Mungkin di antara kita berdoa, ya Allah jangan matikan dulu. Siapa yang menggantikan kami? Kata Allah udah ada, mati aja lah. Tak ada alasan, tak ada kekhawatiran. Yang dulu kita khawatir siapalah agaknya yang akan datang. Apa kata orang? Kalau dibuat pondok pesantren di Palas nih, siapa yang akan datang kemari? Apa yang terjadi? Buya Yahya sampai, tidak hanya sekali, berkali-kali. Ustadz Hanan At-Taki sampai, Ustadz Taki Malik sampai, para masyaikh, Syekh Syuhair dari Yaman datang, Syekh Usamah Al-Azhari, penasihat presiden, ulama besar dari Mesir Al-Azhar sampai kemari membuat tabligh akbar besar. Pemegang sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kutub sitah, ahli hadis, keluarga besar dari Sadah Humarin, Fadilatul Ustadz Al-Doktor Al-Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari sampai kemari, bahkan mengkhatamkan Sahih Bukhari 10 hari 10 malam. 60 pondok pesantren mengirimkan utusan dari Pulau Jawa, Kalimantan hadir kemari menghatamkan Sahih Bukhari. Apakah pernah terpikir di kepala kita waktu di celah-celah pohon kates, rumput-rumput, kita meletakkan batu pertama dulu? Tak pernah. Kita letakkan saja batu pertama itu, bismillah, tawakkal 'ala Allah wa tasamna billah, la haula wala quwata illa billah. Selama ini kita berceramah berapi-api di atas mimbar, keliling surau, langgar, musola, masjid, kantor, jalan Sudirman tuh habis semua. Dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang semangat. Tapi begitu kita letakkan batu pertama tuh, cemas juga hati kita. Paling agaknya akan berdiri nanti bangunan ini. Rupanya Allah menurunkan pertolongannya. Pelan-pelan berdiri rumah-rumah ustadz di belakang, berdiri asrama, anak-anak belajar, berdiri pendopo. Sekarang cemas itu tidak hilang, datang juga cemas yang baru. Wisma. Kalau selama ini para asatis tinggal di mana? Kamar yang kecil. Kalau selama ini para santri pembaca kitab datang, tamu-tamu, ustaz-ustaz kita tinggal di mana? Kita letakkan di kamar. Di situ kamar, di situ toilet. Saya merasa tak nyaman, karpetnya bau pesing kadang tercium di hidung kita. Kita menghormati para alim, para ulama ini di kamar yang layak. Itulah maka kita buat, bukan punya kita. Tidak ada ownernya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang datang, para alim, para ulama ke depan, selesai. Sebagaimana dulu kita tidak pernah berpikir akan membangun bangunan sehebat ini, tapi akhirnya terwujud karena kebersamaan, karena doa orang-orang soleh, karena support saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua yang menyaksikan malam ini, yang menonton, yang di perantauan. Mereka para pahlawan devisa mencari sesuap nasi dikirim ke keluarga, sempat dikirimkannya. Kita tidak terikat dengan orang kaya, kita tidak terikat dengan pejabat, kita tidak pernah membawa proposal ke kantor gubernur, wali kota, kantor, tidak pernah. Allah yang memanggil hati manusia untuk datang kemari. Ada hamba Allah melihat pagar, belum lagi masuk ke dalam, baru melihat pagarnya, dibukakan Allah pintu hatinya, dikasihnya tanah 2 hektar. Itulah yang sekarang kampus 2. Besok bisa kita lihat bagaimana perkembangan bangunan. Itulah yang akan diharapkan nanti untuk santri-santri baru bulan Juli penerimaan, karena kita sudah tidak lagi membuka yang berbeasiswa tapi juga yang umum sudah kita buka. Tuntutan masyarakat, kami juga ingin anak kami bisa hafal Quran, anak kami juga bisa baca kitab, anak kami ingin jadi imam juga bisa, tapi kami juga ingin anak kami jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi arsitek, jadi ahli hukum. Maka kita tak bisa menutup, kita tidak bisa hanya membuka untuk berbeasiswa, berprestasi saja, tapi kita buka juga untuk umum. Itulah yang akan diharapkan nanti kampus 2 insya Allah. Dulu
Di tengah kebahagiaan kita malam ini bisa tarawih bersama, buka puasa 1000 porsi, dengan santunan untuk adik-adik kita, dengan berdirinya pendopo terang benderang. Di tengah kebahagiaan kita itu, di lubuk hati yang paling dalam ada orang yang sedang berduka. Mendengar berita ini dia bahagia, ikut senang. Tapi ibu masih lagi kemo, kena kanker. Inilah orang yang mewakafkan tanahnya. Bapak Edward Sanger, gaji pertama beliau ketika menjadi PNS dibelikannya ke tanah. Inilah tanah yang paling berkah. Anak-anak istrinya setuju, tapi rupanya beliau sedang diuji. Untuk kesembuhan dan kesehatan ibu beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan. Kita bertawassul kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kata beliau 4 tahun yang lalu, di tengah perjalanan dari kantor beliau menuju ke lokasi ini untuk mengukur, untuk melihat-lihat, di tengah rumput-rumput pohon kebun ada pohon kates. Kata beliau, juallah tanah itu Ustaz, nanti tanahnya duitnya dibelikan di kota buat pusat kajian dakwah di kota. Kami bermusyawarah dengan Ustadz Al-Nam. Lama kami berpikir, kalau kita jual tanah ini akan menjadi perumahan. Siapa yang akan datang berceramah Ramadan? Masjid-masjid kita masih perlu. Maka akhirnya kita lanjutkan di sini. Apa yang terjadi di sini jadi, dan di kota pun kita dapat tanah. Bukan azam yang kuat, support bantuan dari orang-orang baik. Apa yang terjadi? Yang di sini jadi, yang di kota pun dapat. Dibukakan Allah pintu hati Pak Saleh. Di jalan bakti pun kita dapat juga tanah. Dalam proses juga sudah berjalan kindergarten, anak-anak sudah bisa belajar sekolah. Orang tua yang sibuk berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi titipkan anak, pulang dari kantor sore jemput. Anak-anak dididik bisa baca Quran, zikir-zikir, doa-doa, pendidikan, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang tak bisa kita bantu semua, kita support semua, jangan tinggalkan semua. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat segala amal kita. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, Allah yang akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat. 500 meter dari sini lebih kurang tak jauh. Terus belok ke kiri, makam Ustadz Tengku Zulkarnain. Beliau meninggal bulan Ramadan. Ramadan mengingatkan kita tentang banyak hal. Salah satu orang-orang sahabat guru kita yang lebih mendahului kita. Tapi kita yakin dan percaya, kita pun akan ke sana juga. Kita sudah meninggalkan pondok. Kalau kita meninggalkan lokomotif, kita meninggalkan rel, kita meninggalkan kereta api, dan masinisnya sudah siap. Kita tidak meninggalkan cerita, kita tidak meninggalkan sengketa. Tidak ada tanah sengketa, karena kita semuanya memakai akta ikrar wakaf. Siapapun yang memberi, maka dia berwakaf langsung Pak Kua datang. Itu kita laksanakan setiap Jumat ketiga dalam program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah kita antisipasi itu semua, sehingga anak-anak kita yang akan melanjutkan ini ke depan, mereka setelah menghafal Quran, tahun keempat mereka praktek baca kitab, tahun kelima ke-6 mendalami kitab, mereka punya keterampilan, selesai S1, kita tidak pernah membatasi, kita tidak pernah mengatakan hanya Nurul Azhar ini saja, tidak. Jadi kalau hari ini ada 40, 50, 60 penghafal Quran, 1 tahun 25 orang, 3 tahun 75 orang, masuk tahun keempat 100 orang, maka ke depan 100 ini akan membuka Nurul Azhar 1, Nurul Azhar 2, Nurul Azhar 3, Nurul Azhar 4, Nurul Azhar 100, Nurul Azhar 1000 ke seluruh penjuru dunia, insyaallah. Amin. Kita tidak pernah membatasi, kita tidak pernah mengkungkung, kita tidak pernah membelenggu orang, kita tidak pernah mengatakan jangan buka lembaga.
cukup lembaga satu ini saja. Makin banyak lembaga itu merusak. Tidak. Yayasan Tabung Wakaf Umat datang, dia tidak merusak. Yayasan Tabung Wakaf Umat tidak merusak MDI. Tadi pagi saya di MDI saya sampaikan. Yayasan Tabung Wakaf Umat datang, dia tidak merusak dompet duafa. Yayasan Tabung Wakaf Umat datang, dia tidak merusak Basnas. Malah berkolaborasi, bekerja sama. Kita menginventarisir mana masalah-masalah keumatan. Siapa yang siap masuk ke talang mama? Siapa yang masuk siap ke durian cacar? Siapa yang siap datang bolak-balik ke Belilas? Siapa yang bisa datang masuk ke Bagan Beniung? Tak ada. Semua yang tak bisa, yang tidak bisa dilanjutkan oleh dakwah saudara-saudara kita, kita lanjutkan. Masih ada Ustaz Al-Naf, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan tim media semuanya diberikan selalu berkreasi, berpikir untuk membuat iklan-iklan yang lebih baik. Sehingga kerjasama ini, kalau ada di dalam hati kita itu percikan-percikan kedengkian, permusuhan, lalang kering ini pantang kalau ada percikan api. Cepat kita siram, cepat kita padamkan. Masalah besar kita perkecil, yang kecil kita hilangkan. Itulah mengapa kita bertemu dalam setiap bulan. Kita bertemu, kita bermuzakarah, kita bercengkrama, kita bertukar pikiran, saling mendoakan. Almar'u ma'aman haq. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Pada akhirnya kita hanya meninggalkan sepotong cerita. Cerita yang baik itu yang akan kita tinggalkan. Pada akhirnya kehidupan kita yang singkat ini hanya sepotong kenangan. Kita ingin kalau kita pergi, kita ingin meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Kelas sudah kita pikirkan, dapat. Tanah sudah kita pikirkan, dapat. Aula kita pikirkan, dapat. Rumah guru kita pikirkan, dapat. Tanah di kota kita pikirkan, dapat. Tapi ada sesuatu yang tak kita pikirkan dan itu pasti dapat. Apa dia? Tanah kuburan. Belum pernah kita bahas. Padahal itu sesuatu yang pasti. Kita ingin, kalau boleh, kita sama-sama rapat kemari, maka ada juga tanah pekuburan khusus di ETWI. Supaya apa? Kalau kita mati, anak-anak kita berziarah di bulan Ramadan, berjumpa mereka, bersilaturahim. Besok hari Ramadan, hari ini mereka berziarah kubur, mereka akan jumpa. Sebagaimana berjumpa tadi Mizian Hazik Abdillah dengan Yasir, begitulah nanti mereka akan berjumpa saat ziarah. Yang tak berjumpa hanya yang mengatakan bid'ah ziarah sebelum Ramadan. Itulah yang tak jumpa. Kalau sama dia, insya Allah mereka akan berjumpa. Mereka akan bertatap muka. Mereka akan berjumpa dengan Abdul, berjumpa dengan Maryam. Mereka akan bersilaturahim. Sebagaimana ayah-ayah mereka dulu bersilaturahim, mereka ingat itu, mereka akan bacakan Al-Fatihah, mereka akan bacakan Yasin. Ada anak-anak kami secara biologis, memang darah daging kami. Tapi ada anak-anak yang lahir dari hati kami. Ayah mereka beda, mak mereka beda. Tapi kasih sayang kami kepada mereka sama. Itulah anak-anak yang kita perjuangkan selama ini. Dan kalau mereka mendoakan kami, anak kami mendoakan kami sampai. Dan anak-anak yang lahir dari hati kami ini pun pada saat mereka menghatamkan Quran, mereka mengirimkan bacaan itu ke kami. Sampai juga sebagaimana doa kita sampai setiap kita berziarah ke kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa yang kita lakukan ini, kita lakukan setiap Ramadan, ada malam tarawih bersama. Lalu kemudian kita buat ada halal bihalal, kita buat ada ulang tahun setiap bulan 6. Sebenarnya itu kita ingin supaya anak-anak ini melanjutkan nanti setelah kita meninggalkan yayasan ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang melakukan sesudahnya juga dapat pahala yang sama. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa berkurang sedikit. Kalau dengan adanya lembaga ini, yayasan ini, pondok ini kita bersaudara, kita teruskan Ustaz. Tapi kalau hanya dengan yayasan ini, dengan pondok ini kita berkelahi, berhentikan sajalah Ustaz. Itulah awal-awal kita ucapkan dulu. Kita membuat ini karena kita ingin bersaudara di dunia, bersaudara di akhirat. Kita ingin termasuk orang yang dicari oleh Allah. Ainal mutahabbuna bijalali, mana dulu orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Akta yang ditulis di notaris 35 orang itu hanya catatan hukum Menhukham, Kemenhukham.
Adapun catatan yang lebih kuat daripada itu adalah inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya tak ada di situ, yang tidak membubuhkan tanda tangan, lebih kuat daripada itu lagi. Komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas-komunitas yang tak dapat disebutkan satu persatu, kita tercatat dalam catatan malaikat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai penghitung, tak perlu hitung-hitungan manusia. Ketua pembina pengawas yang mengiklankan tim media, siapa di antara kita ini yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling ikhlas? Tak ada yang tahu. Ikhlas itu malaikat pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berharap supaya amal kita ini tidak terbang sia-sia karena ujub, tidak terbang karena riya, tidak terbang karena sum'ah. Kita ingin supaya saat kita menghadap Allah nanti, kita melihat segala balasan ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita melihat dan kita mendapatkan balasannya insyaallah. Pada malam hari yang penuh dengan keberkahan, malam Ramadan, kita masih ada, ini malam yang ke-9. Kita masih ada 21 malam lagi. Kita tidak berperang di grup-grup WhatsApp. Kita tidak meladeni caci maki, sumpah serapah, pancingan-pancingan, hujatan-hujatan. Kita berperang dalam tanda kutip, berperang program. Kita berperang kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana program i'tikaf supaya i'tikaf full. Kita buat di masjid-masjid, terutama masjid simbol Provinsi Riau, Masjid Raya An-Nur. Kita membuat program bagaimana ke depan lebih baik. Halal bihalal nanti lebih besar, lebih megah, lebih meriah, lebih banyak saudara-saudara kita yang tersantuni. Kita membuat program 2024-2025 karena kita selalu menghitungnya dari Syawal. Syawal adalah bulan peningkatan. Bagaimana beras lebih meningkat, bagaimana gaji guru mengaji lebih meningkat, bagaimana anak-anak yang dapat beasiswa lebih meningkat, bagaimana kualitas pendidikan anak-anak lebih meningkat, bagaimana hafalan Qur'annya lebih meningkat. Syawal peningkatan, itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Ada beban yang besar, kepala kita ini mesti kita penuhi dengan beban-beban. Kepala saya tidak sempat memikirkan grup WhatsApp, tak sempat memikirkan komen orang di FB, tak sempat memikirkan omongan orang yang dikirimkan ke handphone. Kenapa? Karena kepala ini dipenuhi, apalagi pas pula pentasnya dibuat sini, setiap ke sana menengok bangunan itu. Jadi kepala ini dipenuhi oleh sana. Kalau perlu Ramadan akan datang, di kampus 2 itu dibuat Ustaz. Ini sudah selesai, nah, itu nampak semua. Kepala ini dipenuhi lagi dengan jalan tanah Pak Saleh, jalan bakti. Kepala ini dipenuhi bagaimana nanti berjalan ini program ini. Karena kepala kita ini kalau kita tidak bebani dengan beban-beban agama, dia akan dibebani oleh beban-beban dunia. Itulah mengapa di akhir Ramadan semakin dahsyat tarawihnya, bertambah lagi dengan beban qiyamul lail i'tikaf. Kenapa? Apa hikmah di balik itu? Karena akal manusia ini kalau udah di ujung Ramadan mulai bercabang, sepatu baru, sendal baru, pakaian baru, baju baru, gorden baru, karpet baru, toples baru. Maka kepala manusia ini mesti ditambah dengan beban-beban agama. Kalau tidak ditambah dengan beban agama, dia akan bertambah dengan beban-beban yang lain. Maka insya Allah semuanya mesti bertambah lagi. Wa'atan juga mesti bertambah lagi, makin banyak yang disunatnya. Baru nampak wa'atan, tidak nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Di akhir majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis bersama para penghafal Quran, majlis bersama orang yang puasa, majlis di tanah wakaf, majlis di tempat bangunan yang orang memberi tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut apapun jabatannya, majlis tempat orang-orang ikhlas. Tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu-pintu langit. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi para penghafal mujahid fisabilillah, diberikan kita istiqomah iman dan Islam sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
berjumpa dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikan Ma'had Nurul Azhar pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul ulama waz zu'ama al mufassirun wal fuqaha wal qurra wal huffaz. Dari pesantren Nurul Azhar ini keluar para ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli aqidah yang menyelamatkan umat minaz zulumati ilan nur. Allahumma faqihum fid din wa 'allimhum at-ta'wil warzuqhum fahmal mursalin. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami, buat mereka menjadi para penghafal Quran, paham takwil Al-Quran. Bersihkan hati mereka dari hasad, dengki, musuh hati dan permusuhan ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah dan dosa kami. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Keluar kami dari Ramadan ini, jadikan kami orang-orang yang bebas dari segala azab neraka. Jadikan kami selamat daripada penghuni neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang berbuat baik bagi kami belum pernah kami sempat membalasnya, wali ikhwanina, wali man hadarana, semua yang hadir pada malam ini ya Allah, wali man syarakana, yang tak dapat hadir tapi tetap mengikuti program-program ini ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami yang kau berikan amanah, tundukkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibat du'a as-sailin wa ya rahimad du'afa wal fuqara wal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.